dapat cerita ambo kalau Sanggar Mustika Minang Duo kok termasuk sanggar yang memonopoli semua kegiatan kesenian di Pariaman. Ada hubungan enggak dengan kawan di Dinas Pariwisata? Cek 2 3 dah mulai no. Sana basuh balik Jo Yuang Tabuzer, Yuang Tagia budak seringnya di Pot Bungo. Hari ko sana Yuang di Pariaman. Mangga ke Pariaman ndak cari caliak tabui, ndak cari salawa, tapi berkunjung ke sebuah sanggar seni namanya Sanggar Mustika Minang Duo. Makanya ada gandang jadi ke sana. Dan di sebelah Yuang ko, Ibu Eka Fitria. Nama betul, Bu? Iya. Ambo besoknya membawa Eka sana. Eka kok pimpinan dari Sanggar Mustika Minang Duo, awak akan tanya banyak tentang Sanggar Mustika Minang Duo. Banyak isu-isu nan rancak tentang sanggar kok. Ada lo naburak wak kali. Eka lah berapa lama sebenarnya Sanggar Mustika Minang Duo kota kak? Dari 1 Januari 2010 ada. 2010 berarti lah 10 tahun, nak. 10 tahun. Eka kan seorang guru. Jadi beliau kok guru ke sana. Guru Tamatan Isi Parangpanjang jurusan Karawitan, betul tak? Jurusan Karawitan. Jurusan Karawitan. Nah, sanggarko kan didominasi oleh kegiatan randai, kemudian tari-tarian. Nah, biasanya orang ambil sanggarko, sanggar tari itu pasti yang orang jurusan tari. Bak orang juga Karawitan menagaan sanggar. Cejawek, kok jadi pertanyaannya? Ambo lah lama jinyo sana itu pun jadi pertanyaan deh, Ambo. Badangan lah, abu-abu. Jadi kato dosen ambo di isi Padang Panjang. Kalau lah keluar dari isi Padang Panjang orang nak mencari jurusan lah ya. Tapi mencari bisa menari tuh, bisa besaluang tuh, nah, bisa main drum tuh. Nah, sebenarnya itu jadi tidak menguasai keseluruhan sebenarnya udah, tapi lebih kepada bisa tapi tidak profesional gitu. Artinya untuk ndak lo bisa menari panua, ndak tapi tahu banyak gitu kan. Bisa. Nah, randai pun mungkin ndak sadenya tapi tahu gitu kan. Tapi bisa. Tapi bisa. Itu yang penting. Tahu dan bisa sana. Tapi untuk lebih mahir mungkin alun nak. Alun. Manga namanya Mustika Minang Duo. Pasti ada sejarah. Kok Minang Duo, anak Minang 1, Minang 3, Minang 10 lah. Apa ceritanya? Mustika tuh musik, tari, karawitan. Musik, tari, karawitan. Dan jurusannya di belakang sana, karawitan. Atau? Kalau Minang tuh dewa di Minang lah, jadi Mustika Minang Duo tuh suka aja Jawa aku duo dah. Sama juga aja sekolah kedua karena Laya dulu tanggal 2 sana dulu Laya kini masih tanggal 2 aja Laya. Memang ada angka khusus enggak 2 tuh sebenarnya? Enggak, cuma memang suka jual angka 2. Tapi bukan berarti ingin jadi orang kedua tadi nak. Bukan. Tetap nomor 1. Nah, spiritnya di sana. Nah, Mustika Minang Duo lah 10 tahun dan itu memang di Pariaman. Itu anggota sanggar biasanya direkrut dari mana? Ambo kan guru. Jadi kalau ada siswa yang masuk, awalnya di kumpulan mah yang bisa menari. Jadi awalnya dulu awal cerita Mbak kok ada sanggar di Pariaman. Itu dulu nak Rana. Karya akhir ambo waktu di si Padang Panjang tuh make tentang darak barambun malam. Itu kesenian tradisional Pariaman. Padahal awak orang agam udah. Jadi bukan orang. Bukan. Tapi orang agamanya di mana, Bu? Palembang. Kampung Bako Yuang sana adisinan atau? Jadi enggak tahu tak pose kalau karya tuh dari Pariaman. Sampai di situ sih enggak ada feeling untuk tetap di Pariaman. Di Pariaman enggak. Jadi iseng-iseng ambil tes PNS. Lulus di Pariaman? Lulus di Pariaman. Terus? Baru tak karena jadi ada hubungannya karya akhir jo kehidupan wak setelah itu. Jadi berjanji lah gitu. Ambo harus managaan atau menghidupkan kesenian di ma tampe awak bekarajo, berarti orang tuh menghargai wak sebagai seni sarjana seni itu dah. Artinya ketika pilihan kehidupan itu jatuh di Pariaman ya udah tagaan sanggar di sini. Udah di Pariaman. Di Pariaman gitu kan. Nah, terbentur enggak dengan
Pariaman punya tradisi, kemudian pasti dikembangkan kesenian-kesenian disesuaikan dengan daerah setempat. Ada kesulitan enggak selama? Aduh, dah sebelum membuat sanggar tuh kami pai ke daerah-daerah di Mado, Uluambe, Iya, iya. Baa Indang Pariaman tuh sebenarnya, kemudian Baa Gandang tuh Iya. sebenarnya. Kalau di kampus kan cuman dasar-dasar seregia. Kalau ke Pariaman, awak beraja Baa caranya. Orang Pariaman tuh dari keteknya lah pemain gandang dah. Iya, iya, iya. Kalau sekolahnya lo 2 tahun 3 tahunnya lah pandai Iya. main tasa. Kalau awak kan masuk isi Padang Panjang Baru. main tasa kan kayak gitu. Jadi dipelajari dulu. Siap tuh. Tapi ada kendala enggak untuk menemui orang-orang tuh? Artinya masyarakatnya terbuka enggak menerima keberadaan awak? Awalnya orang tuh agak apa dah? Agak susah. Dampung jantolnya ketika awak ke situ. Manga anak kamari gitu sih. Nyusangko pay apa? Iya nyasako pai ada adalah orang bukan. Kami pai baraja kamari Pak gitu-gitu. Jadi nyaman narimo. Dawa ada dibukanya lo dah. Artinya malah mereka menerima kondisi Menerima seperti orang itu. tuh yo. Kemudian Sanggarko berkembang, tapi kamu mencari randainya menjadi dominan kini karena terbukti dengan beberapa kejuaraan. Jadi sana Mustika Minanduo kok grup kesenian randainya cukup diperhitungkan di Sumatera Barat. Terbukti dengan mereka sering menjadi juara dan terbaik di setiap festival-festival atau lomba. Cerita tentang randai. Kalau randai, awalnya kan dinas di SMA 2. Tapi karena di Pariaman awak nggak ada dekingan, jadi dimutasi deh. Emang harus pakai dekingan? Yolah, kalau pakai dekingan itu harus apa? Nggak bisa kena mutasi. Oh gitu. Entah ya anak di guru sana Iya, tuh. jadi dimutasi ke SMK Kampe. Dari sekolah favorit yang penarinya rancak-rancak pindah ke SMK yang di situ siswanya malas dah. Malas basi. Membuat oto Malas membuat oto, bukan malas maleh sana, karena jo malas basi. Jadi tapi kia baalah caranya main duan kesenian tradisional dengan orang yang ya sibuk babengke nang kareh gitu kan. Jadi gara-gara bantuan dari kawan di dinas pariwisata lah yang menyemangati kembali vakum karena dimutasi atau akan Oh jadi Sanggarko sempat vakum gara-gara dimutasi dari sekolah lama vakum gitu ya? semester lah. Semester itu nak bergerak sama sekali ya? Udah. Karena harus mencari bibit baru balik ya? Dan anak-anak yang lama tuh masih mengikuti kamu awaknya di bus itu. Iya. Kami masih ingin sama ibu, udah itu dah. Jadi dibantu deh dinas pariwisata waktu itu kebetulan kami sama-sama lulus. Iya. Di Pariaman. Oh sama-sama lulus PNS ya? Iya. Semangatlah Bali ya, kembangkanlah Bali ya. Sanggar yang ngalah dibina tuh, ambu berjanji kalau randai lah jadi, ambu bawa lomba ke Padang. Yeah. Nah, itu perjanjian orang tuh dengan sama dek bakawan dah. Iya. Jadi telepon lah kawan ambu di Padang. Lai bisa membantu untuk membuat randai di siko karena ambo ndak menguasai bana di randai kan lah mau cari tahu tadi. Jadi ini bersedia dan buat randai di SM Kampe, tetapi tidak tertutup kemungkinan sekolah lain masuk kamari. Iya. Karena berarti anggotanya kan kini ndak harus dari SM Kampe kan masih banyak dari sekolah lain kan? Iya. Tapi awalnya emang kami pakai anak-anak SM Kampe. Iya. Karena latihannya di SM Kampe, tapi anak-anak yang di SMA 2 dulu ini tetap datang kamari dengan enggak tahu alasannya apa, tapi ini tetap nio bersama ibu. Kini bara orang sadaya. Kalau kami saudaranya mungkin kalau di keluarga besarnya 80-an lah lebih kurang dah. 80-an banyak. Itu lah masih aktif sebenarnya? Enggak, ada yang alah nikah tuh enggak. Kira-kira nan aktif bara 30-an. 30. Di luar prediksi yang sana, yang mikir kok paling 20 apa 30 sana. Luar biasa karena apa? Jarang sih sanggar-sanggar bocalia yang bisa bertahan sampai puluhan tahun. Tapi terkait tadi, ada cerita yang menarik di balik kos sana. Tadi BK mengecek ada kawannya di dinas pariwisata sama-sama lulus PNS, ini nama motivasi untuk menerangkan kesenian randai. Dapat cerita ambo
kalau Sanggar Mustika Minang Duo kok termasuk sanggar yang memonopoli semua kegiatan kesenian di Pariaman. Ada hubungan enggak dengan kawan di Dinas Pariwisata? Enggak lah dah. Sebenarnya kawan yang di Dinas Pariwisata tuh enggak lo pejabat dong. Sama-sama staf. Cuman Enggak penentu kebijakannya ya dong? tidak penentu kebijakan. Tapi kan bisa berbicara ya ke Kades ya? Sebenarnya masalah monopoli itu orang pariwisata tuh bisa membaca dah. Sanggar-sanggar mah yang bisa dibinanya, sanggar-sanggar mah yang rasu-rasunya dikecian tapi tidak menurut gitu. Jadi kalau awak sebagai seniman atau sebagai orang yang punya sanggar, masukan tuh perlu dah. Iya. Misalnya dengan hal sepele kalau dapet bunga yang dipakai pada suntiang itu adalah bunga asli. Nah, itu salah satu masukan yang ambo rasa kecil dana. Tapi kalau dipikir-pikir ya emang rancak dah kalau pakai bunga asli. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Dan itu diterima. Dan itu kami terima dan kami ubah. Oke. Nah, kemudian penari. Kalau penari itu harus memiliki attitude, maksudnya tuh sikap yang baik. Iya. Nah, itu masukan dari ulang dinas pariwisata tuh dah. Jadi kalau membawa anggota harus berpikir ke situ. Iya. Oke, itu dah. Jadi artinya karena bukan menjelek berarti nak? Bukan lah dah, tapi orang tuh mengkritik dan awak menerima. Iya. Tapi memang kenyataannya ternyata yang dibawa misalnya utusan dari Pariaman itu Mustika Minang Duo selalu terakhir prestasi randainya apa? Terakhir randai sawah luntur rasanya dah. Juara 1. 5 besar. Oh, 5 besar. Festival dah. Jadi dia ambil 5 besar. Sebelumnya ada di Padang nah. Padang. Di Taman Budaya Madon ya. 5 besar jo. Iya. Dan artinya cukup diperhitungkan sekian banyak grup randai di Sumatera Barat dan bahkan susah menghitungnya. Ternyata Mustika Minang Duo termasuk orang yang punya prestasi sana. Nah, yang jadi persoalan kini di Ambo ketika ribut semua mengecaan, ndak lo ribut bana do Ambo nang isusinya. Baso Mustika Minang Duo tuh memang dipercaya pemerintah daerahnya untuk misi kegiatan dan sebetulnya kalah tadi Lajaleh kan awak mengikuti masukan-masukan yang baik, kritikan-kritikan yang baik yang kita terima. Pertanyaan Ambo berikutnya adalah memang sanggar lain enggak? Bukan, alun lah dah. Alun. Ada beberapa sanggar yang maunya untuk dibawa bisa terlibat masuk ke acara-acara Pemda. Ada tuh yang bisa Kak kalau sanggar tuh modemanya seharusnya yang bisa ditampilkan di situ. Ya harus sesuai kalau sanggar dah itu sesuai permintaan orang lah. Iya. Saya maunya begini. Jadi awak harus model tuh. Kalau di dalam ruangan model alat musik yang harus awak tampilkan. Itu Oh harus berarti Sanggar Mustika Minang Duo tidak menutup diri deh ke sanggar-sanggaran lain ketika mereka minta pendapat. Iyalah dah. Harus sebenarnya kalau menurut Ambo saingan tuh nak do. Sebenarnya rezeki itu masing-masing. Pandai awak matur salahnya. Kunci bisa berkembang di Pariaman. Terbuka, tidak mau dikritik. Dan semua anggota harus fleksibel dan maksudnya tidak terlalu otoriter, memberikan kebebasan dan kalau ada yang bisa mengeluarkan ide-ide diterima dan anggap mereka adalah anak sendiri. Kini kan Bu Eka orang Karawitan, Randai taruhlah, ado yang bantu melatih. Kalau tari je musik, musik alah Bu Eka Karawitan dan Soang. Kalau tari, siapa melatih maksudnya? Giko, tari biasanya kalau untuk awal-awal dulu kami latihan semampu awak sebagai orang seni dah. Setelah itu kan ada anak tuh disuruh kuliah kayak si Brang Panjang. Oh sampai suruh kayak tuh? Iya. Karena nyonya emang bakat di situ, jadi disarankan ke situ. Kalau bisa kuliah di si Brang Panjang, sanggar akan memfasilitasi nanti kamu jadi koreografer dan ada juga honornya tuh kayak gitu. Dan itu dilakukan? Dilakukan.
Akhirnya terciptalah Iya, tari-tarian. tercipta tari-tarian, tercipta komposer-komposer baru, koreografer-koreografer baru di Sanggarku dah. Cukup bagus dun sana. Jadi selama kok awak salah persepsi tentang sebuah sanggar seni. Kalau sanggar seni artinya anak-anak kita bina untuk jadi penari tok acara PPY, PBRale dapat honor selesai. Ternyata ada nilai-nilai yang ditanamkan di situ Ibu Eka ya. Didorong, dimotivasi anak-anak, ayo kalian jangan mau hanya sebatas jadi penari, tapi koreografer juga bisa. Nah rewardnya itu tadi honor berbeda. Itu Honor salah satu berbeda, hal. koreografer honor berbeda dah. Oke. Ada ndak yang itu sebenarnya lah klasik sebetulnya terjadi persaingan di saat acara-acara buruan sanggar di tempat lain ada itu terjadi di Pariaman terjadi ndak kondisi itu Bu Eka saja? Bisa jadi ada dah, karena mereka belum apa, maksudnya tuh alun sampai panganannya untuk mau maju bersama. Jadi tapi ketika awak membuka diri untuk misalnya dihubungi orang tuh, sebenarnya sanggar yang baik tuh kayak gitu. Kalau awak bisa menerima kritik, awak akan dipakai. Ada beberapa sanggar yang bisa terbuka untuk itu. Kalau untuk persaingan Pariaman termasuk enggak terlalu berat udah. Karena kami yang sanggar-sanggar besar tuh punya warna yang berbeda. Kalau ada yang di musik saja, ada yang di tari saja, ada yang kalau di musik kami yang dulu lengkap udah, tari edo, randai edo. Iya, iya. Pokoknya randai itu kami yang kadi utus karena alun ada sanggar yang menggantian musik Fokus kami ke yang randai, dulu iya. gitu. Ya karena juga kalau randai paling sasarannya non tradisi anak-anak, sementara tuntutan untuk lomba-lomba, festival itulah berbeda kan. Jadi sebetulnya kok tantangan untuk sanggar-sanggar lain ada di Pariaman barangkali ada Bu Eka. Nggak ada inisiatif Bu Eka untuk misalnya, yuk kumpul lah sanggar kok buat sebuah asosiasi atau bah, nggak ada. Sagan soalnya ada udah karena sanggar-sanggar lain tuh semuanya ada yang lebih tua dari awak gitu. Kalau awak merasa majak berkumpul, aku takutnya kagadang-gadangan, masih kami nang dulu tuh gitu. Tapi harusnya kan itu nggak berpikir sampai segitu. Iya, sebenarnya itu udah Mulai saja dari Nasa Omuan bisa nggak? bisa. Allah awak pernah awak coba. Coba dan itu lebih berhasil rasanya. Kayak aku udah awalnya semangat, setelah itu diam. Awalnya semangat, setelah itu diam kayak itu. Akhirnya mikir diri Surama Iya, ya kan? Nah, Bu Eka, 10 tahun punya sanggar, jadi guru iyo, ibu rumah tangga iyo, banget tuh waktu. Yang pertama, awak harus punya suami yang istimewa. Pengertian. Lah. Iya. Istimewa sana Iya. pengertian. Jadi sebenarnya suksesnya seorang istri itu tergantung suami yang pengertian. Kalau di sini dah. Ya. Jadi kalau punya suami penyemburu itu udah bisa awak kamar udah. Iyalah, Tapi iyalah. kalau yang mengerti dengan keadaan wak, mudah lah kejadian begini dah. Dan sekolah Sekolah tetap jalan. karena latihannya kami punya di ruangan tempat yang mau mengajar tuh emang dulu dibuat ruangan kesenian. Yeah. Jadi anak-anak tuh daripada ambo pai keluar untuk melatih, disuruh hanya kemari untuk latihan. Dan itu sekolah mendukung. Sekolah mendukung. Oke. Pandemi kepatang, mbak kondisi sanggar Mustika Minang Dua walaupun kini masih pandemi kok. Kami bertemu secara virtual dah. Wah mantap bertemu secara virtual. Jadi latihan tetap atau bahasa sistemnya? Dikiriman musik, kemudian dikiriman contoh gerak. Suruh mereka aja. Dan mereka latihan di rumah masing-masing. Keren. Luar biasa apa di rumah di sana. Dan dari segi pemasukan, omset, kalau menari sanggar-sanggar entertain rata-rata pasti ada pemasukan. Nah saat pandemik hilang satunya job. Bisa jadi. Bisa jadi. hilang. Tapi kini lah mulai. Alah mulai dah. Lah mulai satu persatu lah mulai muncul ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah ke depan Iko semakin baik. Nah dengan adonyo Sanggar Mustika Minang Duo di Pariaman yang membawa perubahan pula dalam kondisi berkesenian di Pariaman, karena
Kalau di sana di rantau mungkin tidak terlalu madangah, tapi kalau di Sumatera Barat orang lah cukup tahu Sanggar Mustika Minangkabau itu dari Pariaman dan cukup dikenal dengan prestasinya terutama dengan kesenian-kesenian randainya. Nah, kira-kira pengembangan ke depan serupa nih nyonya kok Sanggar Mustika Minangkabau. Keinginan seorang ownernya. Kedepannya mungkin kalau untuk tari itu kami berusaha untuk tidak menambah tari baru dah, karena pengen mengeluarkan ciri khas tari Mustika Minangkabau itu dah. Jadi dibikin tari emang khas Mustika Minangkabau. Oh gitu. Jadi itu akan dilatih terus dan mungkin perubahannya pada gerak pola lantai, kalau tergantung jumlah penari. Yeah. Kalau untuk randai pengembangannya mungkin yang pertama kami melestarikan dulu. Kalau dikembangkan takutnya aku tinggal tradisi dah. Iya. Jadi harus dilestarikan dulu. Seandainya ada lomba untuk kreasi, kami malah lebih semangat untuk kreasi dah gitu. Ya karena itu lebih variatif dan anak-anak pun lebih semangat barangkali. Kalau tradisi kan agak-agak. Tradisi ada sebuah benang merah yang tidak boleh awak langgar dah. Iya, ada pakem Pakem yang tidak bisa awak langgar. Nah, ada yang menarik dengan kondisi Sanggar Mustika Minangkabau dengan anggota yang cukup banyak. Artinya banyak orang beda kapalo, beda pis pemikiran. Bu Eka sebagai owner menyikapi anggota sanggar yang berbagai macam watak tipe mereka. Kalau Pendekatannya seperti apa? Pimpinan dengan bawahan atau seorang ibu terhadap anaknya atau seperti akhirnya? lebih kepada ibu terhadap anaknya dah. Artinya sifatnya lebih kekeluargaan dibangun juga ya. Berarti ya cocok karena yang mana? Misalnya ya anak minta belanja ke mandeh kan besok anak. Iya. Nah sebenarnya di sana itulah sistem kekeluargaan tapi tetap menjaga profesionalisme itu sangat dibutuhkan sebetulnya dalam dunia berkesenian di mana saja sih. Kalau wak kaku mana untuk profesional kacau juga beko kan. Iya dah. Ada lagi BK yang akan disampaikan kira-kira? Sampaian untuk sanggar atau Sanggar untuk masyarakat kita yang lain. kalau untuk seluruh keluarga besar Sanggar Mustika Minangkabau, pesannya saya atau Ambo ndak nio anak-anak tuh keluar dengan sikap yang tidak baik. Kalau inyo keluar dengan inyo Allah jadi pegawai atau inyo Allah berkeluarga itu senang mana, tapi tetap Mustika Minangkabau. Jadi jangan tinggalkan saya dengan sikap yang tidak baik. Ya karena itu kan generasi betul kata dulu, gitu kan. Tapi kalau dapet walaupun lah menikah lah bakarajo atau pindah tampe, tetap keluarga. Anda bagian dari Mustika Minangkabau kan ditanya Pak. Kalau yang lain? Kalau silakan. untuk para sanggar-sanggar lain, rezeki itu Allah do yang atur. Jadi jangan terkesan bersaing. Mari awak maju bersama. Kalau pengen baik dan pengen maju harus menerima kritikan. Terakhir pertanyaan Ambo, tapi walaupun sebetulnya Ambo bisa memprediksi jawabannya. Perhatian pemerintah Kota Pariaman terhadap sanggar-sanggar seni di Kota Pariaman sendiri saat ini sudah bagus atau belum? Kalau untuk Sanggar Mustika Minangkabau, insya Allah ya dari job kami bisa menambah beli baju dah. Iya, itu. Artinya cukup perhatian ya. Cukup perhatian. Kalau lomba-lomba di kawanan dah didampingi. Oh jadi memang Memang apresiasi bana ya kegiatan-kegiatan. Kalau pergi kalau misalnya ke Jakarta, kalau kami pergi sama moto, kurang perwisata pergi sama moto loh. Kalau gitu. negara lah kan? Alhamdulillah. Alah, kamu terakhir? Myanmar. Luar biasa. Dari sebuah kota kecil di Sumatera Barat, Kota Pariaman, Eka bersama Sanggar Mustika Minangkabau pun lah melihat dunia luar. Dan itu suatu hal yang pantas awak apresiasi dan barangkali sanggar-sanggar lain perlu memikirkan juga ke depan pembenahan. Artinya selalu positive thinking terhadap semua orang, semua kehidupan
Sehingga awak pun akhirnya bersikap lebih positif nak Bu Eka. Ada lebih apa, Bu Eka? Terakhir. Salah sebut nama dah. Bu Eka ya. Ada lagi Bu Eka? Alah, Alah. ampun salah. Alah cukup, mudah-mudahan. Lah, di sana senang ternyata ke Pariaman, orangnya ramah di siko. Entah ketinggal ge yuan di Pariaman tak tahu dari sana. Lah, Bu Eka dari Sanggar Mustika Minangduo, lah masuk di pot bunga. Wah, tunggu sanggar-sanggar lain. Lah. Cik 2 3. Lah habis sana. Lah no lah habis.